Mari jemaat Tuhan, sebelum kita bersama-sama mulai ibadah hari Minggu saat ini, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat yang pertama, Suci, Suci, Suci. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Sabda Tuhan yang mendasari ibadah pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 dan ke-12. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Dengan diperdengarkannya sabda Tuhan, mari bersama-sama kita memberi hormat dan puji kepada Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 17 ayat yang pertama. Tuhan Allah hadir. Hukum kasih yang menjadi dasar kehidupan orang percaya yang terdapat dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40 yang berbunyi demikian. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dari apa yang sudah kita dengarkan, rasa-rasanya kita masih sangat jauh
dari kata taat dalam melakukan hukum ini. Bahkan malah sebaliknya, begitu banyak dan seringkali kita melakukan dosa dan kesalahan, dan itu kita lakukan secara sadar. Karena tidak ada dosa yang tidak disadari. Kita telah melanggar hukum-hukumnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama datang dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan Yesus di dalam doa. Ya Bapa Surgawi yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur Tuhan atas segala rahmat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Di atas semuanya itu kami menyadari begitu lemahnya kami. Seperti terang telah nyata dari firman Tuhan yang kami dengarkan, kami masih belum bisa mengasihi sesama kami. Dan terlebih Tuhan, kami belum bisa sepenuhnya mengasihi Engkau. Karena itu, pada saat pagi hari ini, sebelum kami lebih dalam masuk dalam persekutuan dengan Engkau, kiranya perkenanan Tuhan ada atas kami, pengampunan daripada Tuhan turun atas kami, anugerah keselamatan menjadi bagian kami, sehingga kami semua dibenarkan di hadapan Tuhan, sehingga setiap pujian penyembahan kami, setiap ibadah-ibadah kami, semuanya berkenan di hadapan Tuhan, sehingga semuanya boleh mendatangkan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, semuanya ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Biarlah Engkau beracara dan hadir di dalam setiap hidup kami, dan bahkan di dalam setiap rumah tangga kami, di mana saat ini kami sedang ibadah secara online, daring dari rumah-rumah Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau sungguh-sungguh hadir dalam rumah tangga di jemaat GKJ TU Immanuel ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh ibadah kami semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oleh karena kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, karenanya Tuhan berkenan memberi kita anugerahnya, seperti firman-Nya di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama dan kedua, yang berbunyi demikian: Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita syukuri berita anugerah ini dengan pujian Kidung Jemaat 40 ayat yang pertama, ajaib benar anugerah.
Kita semua ada sampai hari ini seperti pujian yang dinyatakan hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita terima petunjuk hidup baru sebagai arahan ataupun bimbingan hidup kita bersama sebagai orang Kristen. Adapun petunjuk hidup baru terambil di dalam surat Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Begitu banyak sekali hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita pahami, bahkan mengarah kepada kebinasaan. Oleh karenanya petunjuk hidup baru ini menjadi alarm buat kita, menjadi petunjuk buat kita untuk kita menghindari hal yang demikian. Kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri karena kita akan bersama-sama dengan diperdengarkannya petunjuk hidup baru. Kita akan bersama-sama memperbaharui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Dan hendaklah tiap-tiap kita mengucapkan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat untuk menyambut pengakuan iman kita dengan pujian Kidung Jemaat 242 ayat yang pertama, muliakanlah Allah Bapa. Mari bersama-sama, tiba saatnya kita akan menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Tentunya tak henti-hentinya kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, bahkan dunia di masa pandemi ini, supaya semuanya segera berlalu sehingga kita semuanya boleh kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala, tidak terhalang oleh apapun, tidak dihantui rasa takut, khawatir, dan lain sebagainya. Tentunya kita juga berdoa untuk gereja kita yang kita kasihi dan cintai, juga setiap pergumulan jemaat yang lainnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami kembali datang ke hadapan-Mu untuk memohon belas kasihan-Mu, karena begitu banyak sekali hal-hal yang kami hadapi di dalam dunia ini yang membuat iman kami mungkin lemah, membuat iman kami mungkin ragu, tergoncangkan oleh berbagai hal-hal yang terjadi di dunia hari-hari ini. Karena itu Tuhan, saat pagi hari ini kami datang kepadamu bersatu hati bersama seluruh majelis yang hadir dalam gereja saat ini, maupun setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing.
kami bersatu hati di dalam nama Yesus Kristus menaikkan syafaat kami. Kami terus berdoa di mana hari-hari ini tentunya Engkau lebih mengerti dan mengetahui di mana dunia sedang berduka dengan adanya pandemi COVID-19 atau Corona ini Tuhan. Kami terus berdoa supaya kehendak Tuhan saja yang nyata di dalam dunia ini. Kami mohon Tuhan, perkenanan-Mu ada atas setiap kami. Kami berdoa supaya pandemi ini segera berlalu, pandemi ini segera berakhir, sehingga kami semua tidak terus dihantui rasa khawatir, takut, bahkan kesulitan dalam kami menjalin silaturahmi, menjalin persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman terlebih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa di dunia ini, supaya mereka sungguh-sungguh bisa dengan maksimal mempergunakan setiap sumber daya yang ada untuk mengatasi corona ini. Berikan hikmat-Mu kepada mereka semua Tuhan. Juga demikian pula kami berdoa untuk tenaga kesehatan. Semuanya ada dalam perlindungan kasih karunia Tuhan. Mereka yang berjuang di garis terdepan, supaya Tuhan melindungi mereka dengan kuasa ilahi, sehingga mereka benar-benar mendatangkan berkat bagi setiap para pasien yang dirawat. Setiap orang-orang yang terpapar virus boleh mereka tangani tanpa rasa takut apapun Tuhan, sebab perlindungan-Mu nyata. Dan secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Bersyukur jikalau mungkin kami menjadi salah satu bagian dari negara yang tidak terlalu parah terdampak akan corona ini Tuhan. Tapi semua itu tetap memberikan pengaruh bagi kami. Kami terus berdoa supaya pemerintahan yang ada di Indonesia dengan sigap, dengan berkomitmen dan bertanggung jawab menjalankan setiap tugas-tugas mereka untuk mensejahterakan rakyatnya, masyarakatnya, sehingga semuanya terhindar dari segala kerugian-kerugian yang lebih lagi Tuhan. Kami berdoa untuk proses vaksinasi tentunya ya Tuhan, yang saat ini sedang terus dijalankan. Kiranya semuanya diperlancar, vaksin-vaksin yang dibutuhkan boleh dicukupkan dengan anggaran-anggaran pemerintah. Biarlah mereka semua diberikan kebijaksanaan dan tanggung jawab, dan terlebih hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka semuanya memberikan yang terbaik, sebab untuk keselamatan negeri ini, untuk keberlangsungan bangsa ini ke depannya. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang terpapar melaksanakan proses isolasi mandiri ataupun sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus supaya damai sejahtera-Mu ada atas mereka semua, sehingga mereka tidak terus memiliki kekhawatiran, melainkan mereka dihiburkan dengan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar dari segala hal yang ada di dunia ini Tuhan. Karena itu kami pertaruhkan iman kami di bawah kaki-Mu, dan kami serahkan pergumulan kami secara khusus untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap kami, supaya sungguh-sungguh kami boleh senantiasa menjaga diri kami untuk mematuhi setiap aturan-aturan yang pemerintah buat, sehingga kami juga menjadi bagian pelopor daripada proses untuk mengurangi terjadinya atau mengantisipasi terjadinya lonjakan COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dunia pendidikan yang mungkin saat ini paling berdampak, baik kelangsungan saat ini maupun yang akan datang. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menolong setiap siswa-siswa, pelajar, mahasiswa, dosen, guru, mereka semua terus berusaha maksimal untuk mencetak generasi-generasi bangsa sekalipun dalam keterbatasan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, baik juga perekonomian bangsa ini ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya orang-orang yang ada dalam pemerintahan, bahkan setiap kami boleh bertanggung jawab akan diri kami, sehingga terhindar dari krisis ekonomi. Kami terus menyerahkan semuanya ini ada dalam kendali Tuhan. Dan maupun dalam hal-hal lain Tuhan yang juga merupakan dampak daripada corona ini,
semuanya sendi-sendi kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kesadaran, berikan hikmat atas warga-Mu, warga Indonesia ini Tuhan, supaya kami semua boleh menjadi bagian dari agen-agen keselamatan untuk terhindar dari corona, bukan malah menjadi agen-agen untuk menambahkan korban yang terpapar corona. Biarlah kami semua bisa memahami situasi ini dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan bangsa negara yang damai sejahtera, yang aman untuk terus keberlangsungan bangsa ini ke depannya. Terima kasih Tuhan. Kami tentunya juga saat ini berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang dimana saat ini sedang dalam pergumulan dengan adanya pandemi ini. Kami semua dibuat terbatas, kesulitan, terlebih dalam kami beribadah. Tapi kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana untuk membuat kami mengerti dan memahami setiap hal yang terjadi di sekitar kami ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan supaya mereka terus menyerukan kebenaran, bagi para penginjil supaya mereka terus semangat memberitakan Injil, terlebih juga pada setiap jemaat-jemaat-Mu supaya mereka tidak menjadi jemaat yang manja, jemaat yang hanya bergantung kepada gereja, tapi mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk bersekutu, mencari Tuhan secara pribadi, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan Tuhan setiap kegiatan-kegiatan gereja yang ada di Indonesia ini secara khususnya Tuhan, baik yang mungkin masih online maupun yang sudah tatap muka. Kami berdoa supaya perlindungan Tuhan ada atas mereka, terlebih di mana mungkin hari ini gereja-gereja mengadakan ibadah, supaya Tuhan menjamah setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan gereja-gereja supaya mereka semua ada dalam kasih karunia Tuhan. Dan secara khusus kami menyerahkan gereja kami, gereja GKJ-TU Immanuel ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, baik para pelayan-pelayan Tuhan, para majelis, penatua, diaken. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya urapan daripada Tuhan ada atas mereka semua, sehingga mereka dengan penuh tanggung jawab melayani setiap jemaat-Mu, sekalipun dalam situasi yang terbatas ini. Tuhan, kami berdoa supaya mereka semua melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang mungkin saat ini juga memiliki kerinduan yang sama untuk ingin kembali beribadah di dalam gereja-Mu ini. Namun karena situasi yang sedemikian ini membuat kami tidak bisa. Kami berdoa buat jemaat-Mu dalam setiap pergumulan, dalam setiap hal-hal yang mereka doakan saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya kesehatan mereka terpelihara, mereka semua ada dalam perlindungan kasih karunia Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang masih bekerja. Tuhan akan memberkati kehidupan jemaat melalui setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Tentunya mereka semua boleh bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Kami juga tentunya berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang mungkin sedang merindukan pekerjaan, supaya mereka semua juga dengan pertolongan Tuhan dan hanya berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, untuk Tuhan pada waktunya menjawab doa mereka untuk memberikan pekerjaan yang tepat sesuai dengan kemampuan mereka semua. Jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam masa pendidikan, Tuhan akan memberkati dengan kecerdasan, hikmat yang luar biasa, sehingga mereka semua sekalipun dalam keterbatasan masa pandemi ini, mereka semua memiliki semangat belajar, baik mandiri maupun dengan bimbingan orang tua maupun dengan arahan daripada guru-guru mereka. Kami serahkan masa depan anak-anak kami, generasi-generasi gereja kami ini, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya mereka semua memiliki pengandalan yang benar akan iman kepada Tuhan saja, bahwa masa depan mereka di dalam Tuhan ada harapan pasti, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami pengertian untuk memahami setiap rencana Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu dalam setiap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, baik dari segi pembiayaan maupun operasional, maupun juga setiap kegiatan-kegiatan gereja yang diadakan,
sekalipun mungkin dalam keterbatasan, kami berdoa supaya setiap persekutuan yang ada itu membuat iman jemaat semakin bertumbuh dan semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tentunya dengan adanya setiap persekutuan yang kami lakukan baik secara daring ini, Tuhan membuat kami semakin tidak melepaskan ikatan kami ataupun komunikasi antar jemaat-Mu baik maupun penatua maupun juga pada jemaat. Biarlah kami semua terus saling mengingatkan, saling bahu-membahu membangun rohani kami, sehingga ketika suatu hari nanti gereja boleh kembali dibuka dan jemaat-Mu boleh beribadah, kami semua boleh kembali bersuka cita, kami boleh kembali bersatu untuk menjadi keluarga yang utuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Begitu banyak sekali mungkin pergumulan-pergumulan yang dihadapi jemaat hari-hari ini. Mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh, ataupun mereka yang dalam pergumulan-pergumulan mereka, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kehendak dan rencana Tuhan yang terlaksana. Kami percaya Engkau memiliki rencana, rancangan yang indah bagi kami. Demikian Tuhan doa syafaat kami. Begitu banyak sekali hal-hal yang kami tidak pahami dan juga mengerti, tapi kami percaya Engkau lebih tahu dan mengerti akan apa yang kami perlukan dan butuhkan. Karena itu kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah tadi doa syafaat kita yang telah kita sampaikan kepada Tuhan. Dan mari tiba saatnya jemaat Tuhan kita nyatakan wujud syukur kita dengan memberikan persembahan ke dalam gereja Tuhan ini guna pekerjaan dan kemuliaannya. Adapun nats yang menjadi dasar persembahan kita terambil di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Persembahan ini akan kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 363 ayat yang pertama sampai selesai. Bagi Yesus kuserahkan. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan kami ke hadirat-Mu. Biarlah apa yang kami berikan ini merupakan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berikan dengan hati yang tulus. Kiranya Engkau boleh berkenan atas persembahan kami guna perluasan kerajaan-Mu di dalam dunia ini, untuk setiap segala hal yang dibutuhkan dalam pelayanan di gereja ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengulurkan tangan, supaya Tuhan semakin memberkati kehidupan mereka semua, sehingga mereka semakin banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk majelis maupun diaken yang mengelola keuangan gereja ini, supaya diberikan hikmat, ketulusan, dan terlebih kejujuran, hati yang takut akan Engkau, sehingga bisa mengelola keuangan dengan penuh tanggung jawab, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan setiap kebutuhan yang dibutuhkan gereja ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini pula Tuhan,
kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan hikmat kepada kami. Dalam waktu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang hendak mencuri firman Tuhan, kami hancurkan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami semua boleh bersama-sama memfokuskan diri untuk siap ditaburi benih firman Tuhan, baik yang ada di dalam rumah-rumah maupun di dalam gereja saat ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini, demikian pula hamba-Mu. Biarlah hikmat daripada Tuhan ada atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong diriku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat
dan ku merasakan indah rencanamu. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri, karena katanya gitu ya, tidak kenal maka tak sayang. Tapi takutnya kalau nanti dikenal nanti disayang-sayang, itu yang bahaya gitu ya. Tapi boleh kalau disayang-sayang karena belum ada yang disayang kan begitu ya. Nah, baik, perkenalkan Bapak Ibu jemaat, saudara semuanya yang terkasih jemaat GKJTU Immanuel. Tentunya saya mengucapkan syukur buat perkenanannya yang memberikan saya kesempatan untuk pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah dan terlebih ambil bagian dalam pelayanan di mimbar ini, suatu kehormatan bagi saya. Perkenalkan, nama saya lengkapnya adalah Yeskiel Enggal Widianto. Kemudian aslinya saya itu blasteran ya, blasteran dari Boyolali dan Ungaran begitu. Jadi ibu saya Boyolali, bapak saya Ungaran. Dan kemudian saya puji Tuhan saat ini sedang membantu di salah satu sekolah di Semarang mengajar pendidikan agama Kristen, karena saya memang juga lulusan dari sekolah teologi, dan sekolah teologi saya berada di Surabaya seperti itu. Dan ya, sudah begitu lama sekali terjun dalam dunia pelayanan, terlebih khususnya baik dalam gereja-gereja maupun juga dalam hal mengajar. Dan bersyukur pagi hari ini boleh bersama-sama jemaat Tuhan di Immanuel ini untuk kita belajar bersama firman Tuhan. Mungkin demikian perkenalan dari saya. Jika ada pertanyaan lebih lagi nanti bisa lewat nomor di bawah ini begitu. Ya, terima kasih. Mari bersama-sama kita kembali kepada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya mari bersama-sama kita persiapkan Alkitab kita di dalam Surat 1 Yohanes pasal yang keempat. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang keenam. Sekali lagi, 1 Yohanes ayat yang keempat sampai yang keenam. Saya akan membacakan firman Tuhan. Silahkan jemaat-jemaat sekalian dan baik yang ada di tempat ini di gereja maupun di rumah menyimak Alkitab masing-masing. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Diberkatilah kita semua yang membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Sesuai dengan tema yang diberikan, pagi hari ini kita akan belajar tentang satu tema atau judul firman Tuhan, judul renungan, yaitu waspada terhadap antikristus. Nah, suatu topik yang berat sebenarnya, namun sekalipun berat, ini sangat layak untuk kita terus sampaikan, mengingat hari-hari Tuhan yang semakin mendekat. Nah, terlebih kita sudah sangat berhadapan dengan yang namanya antikristus ini. Nah, kita akan nanti belajar memahaminya. Nah, di mana di masa sekarang ini kita melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat, semakin ngeri, manusia mulai tidak terkendali. Karena pada dasarnya kalau menurut hemat saya, manusia sebenarnya belum siap dengan perubahan-perubahan saat ini. Bagi saya sebagai manusia, memahami setiap perubahan ini harusnya kitalah yang menguasai teknologi ataupun hal-hal yang terjadi di dunia hari-hari ini. Namun hari-hari ini kita justru melihat sebaliknya. Manusialah yang dikuasai teknologi, dalam tanda kutip diperbudak. Bisa jadi kita salah satu korban budak teknologi. Kita yang dikuasai teknologi. Sekali lagi, harusnya dalam perkembangan dunia saat ini kita yang menguasai teknologi. Namun ternyata terbalik. Justru kitalah yang dikuasai teknologi atau diperbudak teknologi. Sidik-sidik nek rak nggowo HP-nya ketinggalan, rela kita pulang ambil HP kita. Mungkin yang di rumah mungkin saat ini ya, ketika beribadah pun bisa jadi sambil online WhatsApp-nya, sambil online IG-nya, sambil online Facebook-nya dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Kita sedang diperbudak. Nah, mestinya kitalah yang menguasai dan memperbudak teknologi, bukan malah sebaliknya. Nah, bisa sangat dirasakan perubahannya. Jika dibandingkan, lebih banyak dampak buruknya daripada dampak baiknya dalam perubahan. Nah, mungkin salah satu dampak baiknya adalah seperti yang kita laksanakan saat ini, di mana kita bisa melaksanakan ibadah secara daring. Namun, kalau kita bisa melihat, ketika melihat dalam perkembangan di internet, di media sosial, sungguh tidak terbendung lagi, semua informasi bisa kita lihat, kita serap, dengan mudahnya kita dapatkan, gitu ya. Bahkan kalau kita melihat hari-hari ini justru kriminalitas semakin meningkat, gitu ya. Nah, memprihatinkan. Bahkan anak-anak di bawah umur pun tak terkecuali tidak luput dari namanya perbudakan teknologi ini, gitu ya. Nah, apakah ini tidak baik? Teknologi ada, bukan berbicara soal baik dan tidaknya, melainkan kita sebagai manusia membutuhkan filter untuk menguji atau mengetahui kebenaran itu yang sesungguhnya. Kita memerlukan filter, kita memerlukan saringan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang bermanfaat buat kehidupan kita. Karena sekarang hampir-hampir sulit rasanya kita membedakan kebenaran dan kebohongan, atau istilah yang lagi ngetren adalah hoax, gitu ya. Berita bohong. Kesesatan, kebohongan yang terus disiarkan, terus disuarakan, ditularkan satu dengan yang lain, lambat laun itu akan menjadi kebenaran. Berita bohong ketika terus disampaikan, pada akhirnya itu akan menjadi kebenaran, sekalipun pada faktanya itu kebohongan. Contoh paling sederhana yang mungkin kita menjadi salah satu korbannya. Kalau ini saya juga korbannya, tapi puji Tuhan di dalam Tuhan, ketika saya sudah memahami iman Kristen, saya tidak lagi dibuat takut olehnya. Contoh sederhana, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang tua ketika kita masih kecil, kemudian supaya kita itu nurut, supaya kita itu taat, supaya kita itu enggak keluar maghrib keluyuran dan lain sebagainya, kemudian kita ditakut-takuti. Contoh, kowe nek metu maghrib, nek lewat pohon gede kae, gitu ya. Kowe nek memedine, engko diculik dan lain sebagainya, engko diwedeni, ora iso mulih, engko bapak ibu kangelan anggone goleki. Jadi
orang tua menakut-nakuti anak ada sesuatu di pohon besar maupun di batu besar atau di tikungan, di tempat gelap dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya apa? Itu membuat anak mau nggak mau harus nurut. Padahal itu berita bohong. Dan pada akhirnya apa? Anak ini ketika dia udah dewasa, punya anak, menularkan hal yang sama. Tidak terkecuali mungkin kita yang punya anak hari-hari ini, ketika anak-anak kita ngengkel atau bandel dikasih tahu, pasti kita sedikit banyak melakukan kebohongan untuk demi kebaikan mereka. Nah ini jadi lambat laun pada akhirnya sekalipun itu kebohongan, lambat laun menjadi sebuah mitos, dongeng, dan akhirnya menjadi budaya bahwa di setiap pohon besar, di batu besar itu ada yang menunggu. Padahal itu adalah tidak sama sekali. Nah, kemudian dari berita ini menjadi dimanfaatkan oleh iblis. Sehingga hari-hari ini kita dapati di pohon besar bagi orang-orang yang punya kepercayaan, mereka mengirim kembang, sesajen, dan lain sebagainya. Bahkan sampai ada yang pesugihan gitu. Nah, ini karena berawal dari berita bohong yang terus ditengungkan dan akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Nah, ini sangat bahaya sekali. Perubahan dunia yang cepat ini pun juga membawa pengaruh terhadap perkembangan gereja saat-saat ini. Terlebih di masa pandemi ini, kita semua hampir-hampir kesulitan dalam beribadah bersama secara langsung di gereja. Nah, kemudian kita beralih secara online seperti saat ini, banyak gereja yang terbatas dan kesulitan melayani jemaatnya. Pada akhirnya apa? Banyak orang Kristen yang mencari jalan sendiri. Yaitu mereka dengan didukung media saat ini secara khusus mungkin YouTube ataupun Instagram, Facebook gitu ya. Banyak pengajar-pengajar agama di media sosial gitu ya. Banyak pengajar-pengajar agama di media sosial dan akhirnya dalam masa pandemi ini karena online tidak bisa ke gereja, mereka mencari gereja online sendiri sesuai dengan keinginannya ataupun yang jemaat sukai gitu ya. Nah, kemudian mereka mendengarkan renungan di sana, mendapatkan masukan baru, pengajaran baru yang dapat dikatakan pada intinya belum tentu kebenaran daripada pengajaran itu sendiri. Nah, karena pada faktanya apa? Mimbar gereja, mimbar kini tidak lagi murni menyampaikan firman Tuhan, tetapi berubah menjadi pesan-pesan motivasi, pesan-pesan psikologi, bahkan ada yang membuat mimbar gereja sebagai tempat untuk menyampaikan leluconan atau guyonan. Nah, ayat Alkitab hanya dijadikan sebagai kedok, bukan inti pemberitaan. Ini sangat membahayakan bagi pertumbuhan gereja. Namun, yang paling mengerikan adalah banyak orang menyukainya, termasuk orang Kristen. Nah, harusnya semakin banyak pengajaran tentang agama, maka akan semakin baik pula akhlak sebuah bangsa dan kesadaran moralitas masyarakatnya. Namun pada faktanya justru sebaliknya, sekali lagi seperti yang saya katakan bahwa kriminalitas hari-hari ini semakin meningkat. Ada nyuwun sewu saya katakan orang tua memenjarakan ibunya, kemudian ada paman kemudian melukai ponakannya. Pokoknya sangat ngeri sekali jika saya melihat berita hari-hari ini. Nah, jadi ini menjadi pergumulan buat kita semua. Kriminalitas semakin meningkat, moralitas semakin menurun, dan masih banyak lagi. Berarti di dalam konteks ini ada yang salah. Dalam setiap pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin agama, mungkin bisa dikatakan ada yang salah. Disinilah diperlukan sekali lagi yang namanya filter atau penyaring untuk bisa membedakan pengajaran yang baik dan benar dan antara yang salah. Namun sekali lagi saya sampaikan perlu sekali ditekankan kepada jemaat Tuhan, jangan memakai filter hanya berdasarkan katanya. Sering kali ini terjadi. Saya salah satu korban katanya. Jadi saya beberapa kali diundang di salah satu kampus di Semarang, kemudian pernah yang terakhir itu sebelum ya sudah masa pandemi, tapi ini yang terakhir saya diundang di BPD Jateng gitu ya.
Kemudian ketika saya tanya, Bapak mendapatkan nomor saya dari mana? Oh ini Pak dari teman saya. Katanya Pak Engel kalau khotbah enak didengar gitu. Katanya. Jadi berdasarkan katanya. Mereka belum pernah bertemu dengan saya dan mendengarkan saya, tapi hanya berdasarkan katanya. Tapi ya puji Tuhan, gitu ya. Setelah kita mengadakan persekutuan Natal waktu Desember lalu, mereka semua tidak ada yang protes begitu. Nah, jadi banyak sekali orang memilih ataupun memilah sesuatu ajaran hanya berdasarkan katanya. Katanya hamba Tuhan itu gini loh, hamba Tuhan inilah sebagainya loh. Nah, apakah itu salah? Tidak sepenuhnya salah. Namun sekali lagi kita perlu filter untuk membedakan yang benar dan yang salah itu sendiri. Jangan pula jadikan selera atau kesukaan itu sebagai filter dalam kita belajar, khususnya keagamaan. Nah, ini juga bahaya gitu ya. Kalau mungkin yang khotbah pendeta besar gitu ya, artis-artis ibu kota, aku baru percaya gitu ya. Kalau yang khotbah para stand up komedian, nah itu baru enak didengar. Selera, berdasarkan selera gitu ya. Ini tidak boleh ya. Apalagi kalau khotbahnya lucu, banyak guyonnya. Nah, itu yang aku suka. Tidak boleh kita demikian. Justru itu malah akan mengkerdilkan iman kita. Membuat kita tidak memahami firman Tuhan dengan penuh. Ya. Jika banyak yang mendengarkan atau melihat, berarti itu sesuatu yang disukai banyak orang. Di YouTube khususnya. Oh itu loh, si A viewernya banyak, berarti mungkin pengajarannya benar. Ayo kita ikut lihat. Belum tentu juga. Jadi sekali lagi kita jangan sampai terlibat dalam hal-hal yang riskan yang akhirnya manusia akan kesulitan membedakan mana yang besar, mana yang benar dan mana yang salah. Kita akan sulit membedakan mana yang dari Kristus ataupun mana yang antikristus. Nah, pengajaran sesat antikristus sejatinya sudah ada sejak dari dahulu kala. Bahkan pada awal kekristenan pun yang namanya pengajaran sesat antikristus itu sudah muncul ada. Bahkan sejak awal permulaan penciptaan yang namanya penyesatan sudah terjadi. Perjanjian Lama menuliskan dalam Kejadian di mana iblis memperdaya Hawa. Itu adalah penyesatan yang pertama. Di mana iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Yang iblis katakan adalah firman Tuhan, namun firman Tuhan yang sudah diolah-alik. Nah, ini pada akhirnya menjerumuskan manusia pada dosa. Dalam Perjanjian Baru ketika Tuhan Yesus lepas disalib, kemudian bangkit, seperti yang sedang kita ingati masa-masa ini ya, dalam pekan-pekan Paskah. Ada yang namanya Alkitab mencatat ya, di sana ada dusta mahkamah agama. Di mana mahkamah agama meminta pasukan yang menyaksikan kebangkitan Yesus, mereka disuruh mengucapkan saksi dusta bahwa mayat Yesus diculik dan tidak pernah terjadi kebangkitan. Maka sampai hari ini kebangkitan Kristus tidak pernah diakui oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Yahudi karena dari cerita kebohongan itu. Nah, sekali lagi dampak sebuah berita yang terus didengungkan namun pada faktanya tidak benar itu sangat fatal sekali. Hingga akhirnya muncul gnostik. Gnostik adalah berawal dari kata gnosis, yaitu pengetahuan tingkat tinggi yang kini sudah masuk hampir ke semua lini kehidupan manusia dan tidak terluput juga gereja. Menurut hemat saya ketika saya memahami gnostik ini karena skripsi saya juga membahas tentang ini adalah suatu paham yang universalisme. Artinya apa? Menganggap semua agama sama, kemudian mencomot setiap ajaran-ajaran agama dan menjadikan satu. Kemudian muncullah gnostik ini. Maka gnostik ini sebenarnya mereka bukan agama, ini tapi aliran yang bisa masuk ke setiap agama. Bukan hanya Kristen, bukan hanya Hindu, bukan hanya Buddha. Mereka masuk di semua agama. Sepertinya dia berkhotbah seperti saya seperti ini yang disampaikan firman Tuhan, tapi pada dasarnya belum tentu. Bisa jadi yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang memiliki keyakinan gnostik ini. Bahkan juga boleh saya katakan liberalisme. Karena apa? Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Nah, tidak mengakui ketuhanan Yesus.
Banyak hari-hari ini, bahkan ada yang namanya sekolah liberalisme, ada yang namanya STT liberalisme, ada hamba-hamba Tuhan yang menganut, mengaku hamba Tuhan tapi menganut paham liberalisme. Nah, mereka menggabungkan semua pengetahuan dan filsafat ajaran agama-agama di dunia dan diramu menjadi satu, kemudian disebut dengan istilah yang namanya sinkretisme. Nah, kalau dalam Alkitab aliran Gnostik ini disebut dengan bidat kolose atau aliran-aliran yang mempercayai dongeng-dongeng nenek moyang atau guru-guru palsu. Nah, waspada terhadap ajaran antikristus merupakan alarm buat gereja-gereja hari ini untuk kita benar-benar mempertahankan pengajaran yang murni, atau malah justru sebaliknya kita sudah ikut-ikutan mencemarkan firman Tuhan. Siapakah antikristus? Antikristus adalah mereka yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, seperti yang sudah kita baca di dalam firman Tuhan tadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya gereja Tuhan yang saat-saat ini dalam pergumulan menghadapi antikristus ini bisa stand firm, bisa berdiri tegak, bisa berdiri kokoh menghadapi ajaran sesat antikristus ini. Nah, kemudian bisa menilai membedakannya sehingga iman jemaat tetap kuat. Rasul Yohanes dalam surat Yohanes ini telah memberikan cara bagaimana supaya bisa bertahan menghadapi antikristus. Nah, bagaimana supaya gereja-gereja Tuhan hari ini, orang-orang percaya hari-hari ini bisa menghadapi antikristus atau ajaran-ajaran antikristus? Yang pertama tentunya seperti judul yang kita sampaikan pada pagi hari ini, yaitu waspada. Jadi untuk menghadapi antikristus ini yang pertama kita harus waspada. Yang namanya waspada itu artinya lawan itu sudah ada, jelas antikristus itu sudah datang ke dalam dunia. Tadi dinyatakan di dalam ayatnya yang ketiga. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi antikristus tidak sedang bersembunyi, sekarang mereka sudah terang-terangan. Nah, jadi lawan kita sudah ada. Nah, di ayat yang pertama di sana jelas sekali mengatakan, saudara-saudaraku yang kasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi ini sudah ada. Ketika Rasul Yohanes menulis janganlah percaya, artinya di jemaat di Asia Kecil waktu itu mereka sudah mendengarkan ajaran Gnostik ini. Mereka sudah mendengarkan ajaran-ajaran sesat ini. Makanya kemudian Rasul Yohanes menyatakan jangan percaya, artinya berhentilah percaya akan dongeng-dongeng nenek moyang. Berhentilah percaya kepada ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Berhentilah percaya kepada nabi-nabi palsu itu. Jadi jemaat Asia Kecil sudah menghadapi pengajaran sesat yang sudah masuk ke dalam gereja. Ada nabi-nabi, ada rasul-rasul palsu yang mereka ikut terlibat dalam pelayanan gereja. Nah, jadi Rasul Yohanes ini mengisyaratkan berhentilah percaya. Makanya ia memperingatkan mereka. Nah, kita gereja Tuhan diminta berjaga-jaga, sadar. Orang yang berjaga-jaga pasti ada persiapan. Efesus pasal 6 di sana menceritakan tentang perlengkapan senjata Allah yang harus digunakan. Silahkan dibaca. Ada ketopong keselamatan, ada perisai iman, pedang roh yaitu firman Allah, baju sirah dan lain sebagainya. Ya, berkasutkan kerelaan. Efesus 6 ayat 11 sampai 19. Nanti bisa dibaca di rumah. Ya. Nah, selanjutnya di sana dikatakan kita harus menguji setiap ajaran. Nah, mengapa perlu diuji? Karena kadang ada lawan itu yang menyamar seperti kawan, gitu ya. Di dalam Alkitab sendiri, Yesus pernah mengatakan ada serigala berbulu domba, ada serigala yang masuk ke dalam kawanan domba, gitu ya, untuk mengobrak-abrik kawanan itu. Gitu ya. Nah, kemudian bahkan Petrus pernah menulis bahwa iblis itu bisa menyamar menjadi malaikat terang. Nah, kalau kita tidak mengerti, memahami kebenaran secara penuh, terus bagaimana kita bisa membedakan? Hati-hati, karena banyaknya nabi dan pengajaran palsu yang sudah masuk dalam gereja,
Hal ini akan bisa menghancurkan iman orang percaya jika gereja-gereja masih bertoleransi terhadap ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Pertanyaannya, menguji dengan apa? Ya tentunya menguji dengan firman Tuhan. Nah, sesuai atau tidak dengan firman Tuhan? Persoalannya yang terjadi di gereja hari-hari ini adalah bagaimana bisa menguji dengan firman Tuhan jika tidak mengerti firman Tuhan itu sendiri. Artinya apa? Jemaat Tuhan yang tidak mengerti firman Tuhan mudah disesatkan. Makanya kita perlu belajar. Saya senang, makanya tadi saya tanya kepada beliau Bapak Harso. Saya tanya, apakah di gereja ini ada PA? Dan beliau mengatakan, oh hari ini dulu sebelum pandemi ada PA atau doa bersama dan sebagainya. Nah, saya senang ketika mendengar gereja ada kegiatan PA. Artinya apa? Gereja itu peduli terhadap pertumbuhan iman jemaatnya. Nah, gereja harus mempersiapkan diri dengan memberikan pengajaran, pengenalan, dan pemahaman yang benar akan firman Tuhan, yaitu yang sehat dan alkitabiah. Mari kita perhatikan ayat yang keempat, gitu ya. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Pertanyaannya bagi setiap kita orang percaya, yakin kita sudah mengalahkan mereka? Benarkah kita sudah mengalahkan mereka? Kalau para rasul, para penginjil pada masa itu, bapak-bapak gereja, saya berani katakan, ya mereka telah mengalahkan. Nah, mari kita ingat perjuangan para rasul dan bapak-bapak gereja. Mereka telah mengalahkan roh-roh antikristus ini. Buktinya apa? Buktinya Injil sampai hari ini terus diberitakan, baik dengan cara yang santun maupun tidak. Nah, disinilah peran penting gereja dalam memperlengkapi jemaatnya. Satu pergumulan yang berat juga adalah, percayakah roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia? Percaya, saya pun juga percaya roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu lebih besar. Namun kadangkala iman kita yang kecil. Roh Tuhan tidak pernah berubah kadarnya, tidak pernah berubah kuasanya. Dia adalah suatu kuasa yang besar. Hanya saja iman kitalah yang kadang redup, iman kitalah yang kadang kecil. Nah, sekali lagi, di sini peran penting gereja untuk memperlengkapi jemaatnya dengan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah. Itulah dasar yang pertama, ya. Bagaimana gereja bisa bertahan menghadapi antikristus adalah dengan waspada dan berjaga-jaga, memperlengkapi diri dengan setiap perlengkapan senjata Allah. Yang kedua, yaitu memiliki dasar yang teguh. Bagaimana supaya umat Tuhan bisa bertahan waspada menghadapi ajaran sesat adalah memiliki dasar yang teguh. Kalau tadi waspada dan berjaga-jaga itu berlaku secara umum untuk semua orang gereja, orang percaya di dalam dunia, gitu ya. Tapi kalau yang memiliki dasar yang teguh ini berlaku personal, secara khusus, pribadi lepas pribadi, punya tanggung jawab pribadi, gitu ya. Jadi tidak ada lagi kemudian gerejaku yang salah mengajarkan, tidak, itu bukan alasan. Jadi memiliki dasar yang teguh ini adalah khusus personal pribadi kita. Nah, dasar yang teguh didasari atau dipondasi dengan percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di pasal yang sama di ayat yang ke-15 saya akan bacakan, berbunyi demikian. Barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Nah, jadi barang siapa mengaku kepada Tuhan, maka Allah di pihaknya. Jadi percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus itu penting sekali dan harus. Karena apa? Banyak orang-orang Kristen bermain hari ini dengan imannya. Tidak lagi berpusat pada Kristus, tapi juga banyak percaya atau bahkan beralih meninggalkan imannya kepada keyakinan atau hal-hal lain di luar iman Kristen. Nah, kalau kita sudah menduakan Tuhan, itu artinya tandanya kita kurang percaya atau bahkan tidak percaya. Ayat keempat tadi jelas mengatakan kita berasal dari Allah anak-anakku, gitu ya. Nah, jadi acuannya sangat sederhana sekali. Ketika kita mengakui Kristus sebagai Tuhan, maka orang yang mengakui Kristus itu akan terus memberitakan Kristus.
Jadi kalau kita mengaku percaya pada Kristus, maka kita akan terus memberitakan Kristus. Artinya apa? Dengan kita memberitakan Kristus artinya kita mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena ia tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang benar, Juru Selamat dan sumber segala kehidupan. Nah, dasar yang teguh pun juga dibangun dengan mengenal kebenaran yang sejati, bukan hanya tentang hal-hal duniawi. Ayat yang kelima menyatakan mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Lihat, para pengajar sesat membicarakan hal-hal duniawi karena mereka sedang ngomong kepada orang-orang dunia dan dunia mendengarkan mereka. Hari-hari ini saya banyak membaca berita orang berpindah agama. Saya prihatin, gitu ya. Prihatinnya bagaimana? Saya sangat yakin kalau orang Kristen itu terlebih ya mengenal Tuhan dengan baik, mengenal dengan benar siapa Tuhan Yesus Kristus, ia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, ia tidak akan pernah menukarkan imannya dengan hal-hal apapun. Lihat, penyesatan begitu dekat dengan kita, tidak lagi sembunyi-sembunyi, tapi sudah sangat berani dan terang-terangan, karena banyak orang yang senang mendengarnya. Seperti Gnostik ini yang sudah masuk ke dalam banyak gereja dan para pelayannya. Nah, makanya sebagai pelayan Tuhan mari kita bersama-sama waspada. Jika kita gereja Tuhan tidak serius belajar secara personal ya, kita personal adalah gereja Tuhan, tidak belajar serius, maka akan dengan mudahnya kita disesatkan. Banyak mimbar gereja hari-hari ini dipakai untuk menyampaikan kesaksian diri dengan alasan mungkin, oh kita perlu penyegaran rohani. Jadi bukan lagi firman Tuhan yang menjadi inti pemberitaan, tapi kesaksian. Gitu ya. Kesaksian itu boleh, tapi itu ada wadah tersendiri. Ketika di mimbar, mari kita sampaikan firman Tuhan. Kesaksian adalah ilustrasi atau contoh pengalaman iman, bukan inti dari pemberitaan. Namun mereka nabi-nabi palsu terus menyerukan berbicara tentang hal-hal duniawi, dan ini sangat salah. Namun sekali lagi dunia senang mendengarkan mereka. Ingat, kita tidak berasal dari dunia, kita adalah berasal dari Allah. Jangan ikut ambil bagian dengan dunia. Kita khususnya para pelayan Tuhan harus berbicara, memperdengarkan kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan. Ya, kebenaran sejati. Ya, ini perlu terus kita dengarkan, terus kita sampaikan. Sebab sekali lagi jemaat Tuhan, umat Allah mendengarkan kita. Kita bertanggung jawab akan pertumbuhan iman mereka. Firman Tuhan memang tidak selalu menyenangkan atau enak didengar. Karena Timotius sendiri pernah dinasihati oleh Paulus bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk menasihati, menuntun orang dalam kebenaran. Yang paling tidak enak itu menegur, gitu ya. Seperti itu. Orang kalau ditegur kadang nggak suka, apalagi kalau yang negur nggak pas, gitu. Nah, namun itulah yang benar, di mana umatnya semakin dewasa dalam iman. Kalau orang dewasa dalam iman ditegur oleh firman Tuhan, dia akan dengan lapang dada menerima. Dan kemudian apa? Hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, kuantitas jumlah jemaat itu bukanlah ukuran sebuah gereja yang maju dan sehat. Tetapi kualitas pengajaran gereja itulah yang menjadi tolak ukur sebuah gereja yang bertumbuh kembang dengan sehat. Mari sungguh-sungguh kita memperlengkapi diri dengan perlengkapan rohani di atas tadi dalam Efesus pasal 6 tadi. Mari bersama-sama kita sebagai gereja Tuhan harus berubah dan berbuah, bertumbuh seiring dengan perkembangan zaman saat ini. Bukan berarti kita digeser oleh krisis zaman kemudian kita mulai ikut arus. Tidak, kita harus bisa stand firm, berdiri tegak kokoh, mempertahankan ajaran yang benar, yang sehat dan alkitabiah. Ayat 6 mengatakan, kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Siapa yang yakin berasal dari Allah, maka engkau layak untuk dengarkan firman Allah ini. Dan bukan hanya mendengarkan, tetapi mari wartakanlah firman
Tuhan. Pelajari firman Tuhan, maka kita akan dibuat takjub olehnya. Jujur ketika saya memahami firman Tuhan ini, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk menukarkan Tuhan dengan hal apapun, sekalipun saya pernah menghadapi tantangan seperti itu. Jadi ketika engkau mengenal kebenaran sejati, engkau tidak akan khawatir dengan perkara-perkara duniawi. Mari kita bangkit menjelang hari-hari akhir di zaman akhir ini. Gereja, kita orang percaya harus mandiri dan memperlengkapi diri. Tidak ada ruang lagi buat kesenangan diri kita sendiri. Ingat pesan Bang Napi, kemutan Bang Napi. Ada yang tahu Bang Napi ya? Dulu waktu sergap zamannya awal-awal RCTI gencar menyampaikan berita, Bang Napi selalu berkata, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kalau dulu dikatakan penjahat, sekarang saya katakan antikristus ada di sekitar kita. Dan penyesatan terjadi karena kita memberi ruang dan kesempatan. Untuk menutup renungan siang hari ini, kita akan baca di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, silahkan jemaat Tuhan menyimak firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengar engkau. Ini menjadi landasan buat kita, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan, demikian juga setiap jemaat yang ada di rumah. Mari bersama-sama kita melakukan mandat firman Tuhan ini untuk mengawasi diri kita sendiri dan mengawasi setiap pengajaran-pengajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh bersama. Demikianlah Tuhan yang menjadi pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Kiranya sungguh-sungguh membuat kami mengerti dan memahami bahwa antikristus kini semakin dekat dan berlawanan dengan kami. Berikan kami kekuatan untuk bisa terus waspada dengan perlengkapan senjata Allah. Dan kami memiliki dasar yang teguh, percaya hanya kepada Tuhan. Dan kami memiliki kerinduan untuk terus belajar firman Tuhan dengan benar. Berkati jemaatmu, berkati para pelayanmu, supaya mereka bisa mawas diri, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga iman mereka terus dibangun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, sempurnakanlah pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami, doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, dan adalah tiap-tiap kita mengucapkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan teguhkan firman Tuhan dan doa kita dengan pujian Kidung Jemaat 309, Biar Ku Tumbuh di Batang-Mu. Supaya
Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama akhiri ibadah siang hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita undur dari tempat ini dengan ucapan syukur dan sukacita. Oleh karena itu, mari bersama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, dan Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akan akhiri persekutuan ibadah minggu hari ini dengan kidung penutup, kidung jemaat nomor 413 ayat 1, Tuhan pimpin anakmu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan